warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan yaitu konseling kelompok. Jadi apakah teman-teman tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Baiklah. Konseling kelompok itu yaitu di mana saya sebagai konselor dan teman-teman semua menjadi konseli atau klien. Nantinya teman-teman menceritakan permasalahan-permasalahan yang teman-teman rasakan. Dan selanjutnya tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk kita memecahkan permasalahan tersebut dengan secara kelompok. Baiklah, dalam konseling kelompok ini ada asas-asas dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Maksudnya yaitu di mana apa yang kita bicarakan pada sore hari ini tidak dibicarakan di tempat lain. Selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Maksudnya teman-teman datang ke sini dengan rasa sukarela, tidak ada unsur keterpaksaan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Maksudnya yaitu teman-teman harus saling terbuka dalam menyampaikan permasalahan dan memberikan saran kepada teman-teman lain. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Maksudnya yaitu di sini teman-teman harus saling menghargai satu sama lain dalam pendapatnya. Nah, baiklah, di sini kita belum saling kenal ya. Jadi di sini ada perkenalannya menggunakan rangkai nama, di mana nanti saya menyebutkan nama saya dilanjutkan oleh teman-teman. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ayu Karlina sebagai konselor. Halo Kak Ayu, perkenalkan nama saya Koril Rohman. Halo Kak Ayu, halo Kak Kori. Perkenalkan nama saya Ahmad Hanali Saputra. Halo Kak Ayu, halo Kak Kori, halo Kak Hanapi. Perkenalkan nama saya Gali Pamudi. Baiklah, di sini kita sudah saling mengenal ya. Dan pada konseling kelompok ini ada teknik di mana nanti siapa yang ingin membicarakan permasalahannya untuk apa harus angkat tangan. Sudah mengerti? Sudah. Nah, jadi langsung saja di sini teman-teman boleh menceritakan permasalahan yang sedang teman-teman alami saat ini. Siapa dulu yang mau ceritakan misalnya? Baik, kepada Pak Hanapi. Baik, Kak Ayu sebagai konselornya, saya mau bertanya Kak. Lebih tepatnya ini permasalahan kami. Kami mempunyai masalah tentang daring. Itu terkendalanya tidak ada daya tarik anak itu untuk belajar daring. Jadi kami sangat susah untuk mengetahui apakah anak itu materinya nyampai atau tidak. Kami juga tidak tahu. Jadi untuk saat ini kami punya masalah seperti itu sih Kak yang kami alami. Baik, jadi permasalahan Bapak ini yaitu di mana dalam daring ini kebanyakan murid itu belum paham ya? Iya, belum paham. Oke. Selanjutnya permasalahan baik pada Pak Kori. Baik, terima kasih Kak Ayu. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan masalah yang saya hadapi. Di sini saya sebagai mahasiswa merasa kesulitan dalam menangkap atau memperoleh materi yang disampaikan oleh dosen. Karena yang kita tahu kan sistem daring di sini kebanyakan dosen itu memberikan materi hanya melalui modul dan latihan, lalu dikirim saja. Tidak ada seperti melalui via Zoom, itu sangat jarang sekali, hanya beberapa dosen saja. Dan di sini saya ingin meminta solusi bagaimana caranya supaya mahasiswa seperti saya ini bisa menangkap materi itu dengan baik, karena kan hanya melalui modul saja. Baik, terima kasih Mbak. Jadi permasalahan Mbak Kori ini kurang menerima materi-materi itu dengan baik ya, permasalahan. Saya Kak. Ya. Ini saya mungkin masalah saya sedikit berbeda dari kakak Mas Hanapi, Pak Hanapi sama Mbak Kori. Saya ini masalah saya cenderung ke keluarga ya Kak. Jadi saya ini udah kuliah, mendekati semester akhir, tapi saya punya beban mental. Di semester akhir ini saya punya beban mental. Di semester yang lalu itu saya mempunyai musibah dalam keluarga saya. Jadi keluarga saya itu mengalami bapak ibu saya dan bapak dan ibu saya itu pisah. Jadi dari situ saya agak sedikit
terkena beban mental saya. Ya. Saya sedikit malas belajar, tugas saya tunda-tunda, saya lebih suka apalagi main game, saya luapkan ke main game, jadi kuliah saya ini terkendala, apalagi di semester akhir ini saya merasa sangat terkena beban mental, jadi saya mohon sarannya, saya mohon solusinya dari Bapak. Baiklah, jadi permasalahan dari Mas Gali tadi itu kuliah Mas tuh terganggu karena orang tua. Iya. Karena orang tua yang berpisah. Jadi Mas jadi malas-malasan seperti itu. Iya. Baiklah, mohon maaf sebelumnya Mas Gali. Di sini saya ingin menanyakan. Jadi secara singkatnya saja, apa sih permasalahan orang tua Mas itu bisa berpisah? Kalau itu sering berantem aja, karena bagi saya kan sedang kuliah, jadi saya kurang paham. Yang jelas tuh saya dapat kabar, jadi ketika langsung dapat kabar itu saya Terganggu gitu iya, ya? langsung terganggu, jadi saya tidak terlalu paham bagaimana masalahnya. Jadi ketika saya kuliah langsung dapat kabar seperti itu, jadi saya merasa terganggu sedikit. Baiklah. Baiklah, di sini teman-teman sudah menceritakan permasalahan-permasalahan yang menurut teman-teman paling bermasalah di hidup teman-teman ya. Jadi sistem dalam konseling kelompok ini nanti teman-teman memberikan saran satu sama lain. Nanti Mbak Kori memberi saran Mas Hanapi, Mas Gali memberi saran Mas Hanapi, begitupun sebaliknya. Baiklah, tadi permasalahan Mas Hanapi yaitu susahnya memberikan materi melalui daring kepada anak-anak muridnya. Selanjutnya Mbak Kori susah menangkap materi dari daring tersebut. Dan Mas Gali yaitu sama aja broken home ya. Oke. Jadi siapa dulu yang ingin memberikan saran? Mungkin saya lebih itu ya Kak, lebih memberi saran kepada Mbak Kori ya. Oh ya. Mungkin sebagai mahasiswa mungkin banyak sih yang dialami mahasiswa itu tentang kenapa sih materi yang disampaikan dosen itu tidak sampai dengan kita, sedangkan materi itu yang disampaikan dosen hanya melalui modul saja gitu loh. Sedangkan apalagi mahasiswa itu sangat-sangat materi itu sangat-sangat penting, sangat-sangat diperlukan gitu kan, apalagi materi dari dosen gitu. Mungkin saran saya seperti ini untuk Mbak Kori. Jadi alangkah baiknya kesepakatan kawan kalian itu untuk mengadakan gimana ya, seperti Zoom meeting aja gitu kan. Jadi biar materi itu sampai gitu loh. Jadi kalau materi secara daring itu saya rasa kurang efisien untuk penyampaian materinya gitu. Untuk kawan yang lain silakan, ada insight juga. Ya, saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan. Itu tadi saran dari Mas Hanapi untuk Mbak Kori, yaitu sebaiknya Mbak sebagai mahasiswa dan teman-temannya yang lain, jika secara daring materinya itu tidak efektif atau sangat tidak efektif, sebaiknya teman-teman itu sebaiknya Mbak Kori itu memberikan saran kepada dosennya. Tidak apa-apa, karena itu memang hak sebagai sebagai mahasiswa harus meminta Zoom agar materinya lebih tersampaikan. Baik, Kak, di sini saya ingin memberikan atau menyampaikan solusi saya atau pendapat saya kepada Pak Hanapi. Tadi masalahnya kan kurangnya daya tarik bagi siswa untuk belajar di masa daring. Di sini kan saya sebagai mahasiswa tentu pasti merasakan hal yang sama. Jadi di sini kalau menurut saya itu dosen harus bisa mengubah metode atau teknik belajarnya, Pak. Begitu ya. Ya, supaya siswa itu bisa tertarik dalam belajar gitu. Daring. Meskipun daring, dia tetap semangat dalam belajar. Jadi harus diubah teknik ataupun metode belajarnya. Terima kasih. Mbak, oke. Untuk saya sebagai mahasiswa juga, untuk Pak Hanapi mungkin ya benar yang dikata Mbak Kori tadi, harus dirubah metode belajarnya, atau mungkin dengan cara yang sedikit menarik. Jadi mungkin ketika kita biasanya daring itu hanya dengan tugas di chatting atau Zoom ketika sama-sama, itu mungkin bisa Bapak tambahkan seperti penjelasan untuk video pribadi. Jadi Bapak bisa membuat video pribadi, Bapak jelaskan materi, setelah itu Bapak kirimkan video Bapak itu di WhatsApp grup. Itu saya rasa lebih membantu kami para mahasiswa. Baiklah, itu tadilah saran dari Mbak Kori dan Mas Gali untuk Pak Hanapi. Jadi kesimpulannya yaitu Bapak harus merubah metode belajarnya, yaitu menurut Pak Gali tadi mungkin Bapak bisa mengirimkan video Bapak itu menerangkan materi melalui video individu lalu dikirimkan di WA group seperti itu.
Baiklah, untuk permasalahan Mas Gali, siapa yang ingin memberikan saran? Baiklah Kak, saya Ya. akan memberikan sedikit saran untuk Mas Gali ya, untuk masalah mungkin ini masalah terberat ya kan, apalagi Mas Gali sebagai mahasiswa akhir mungkin perlu banyak yang dikerjakan seperti mulai menyusun skripsi dan lain sebagainya gitu. Kalau mungkin ya saya sedikit saran sih, jangan terlalu difikirkan masalah orang tua. Kita kalau bisa kita buktikan kepada orang tua. Mungkin orang tua berpisah, kita sebagai anak kita nggak tahu masalahnya apa ya kan. Yang penting kita buktikan kepada orang tua, kita mulai berangsur, mulai fokus lagi ke kuliahnya, mulai lagi menyusun skripsinya. Jadi kita bisa buktikan kepada orang tua kalau ya kita bisa meskipun mereka sudah berpisah. Itu sih mungkin sarannya. Ada lagi ingin? Ya. Baik, di sini saya ingin memberikan sedikit solusi kepada Mas Gali. Di sini kan saya juga sebagai mahasiswa ya. Tadi masalahnya kan tentang broken home. Itu terhadap dampaknya terhadap kita sebagai mahasiswa itu. Kalau di sini menurut saya kita harus jangan terlalu berlarut-larut dalam masalah orang tua. Kita harus kembali ke tekad awal kita, yaitu menggapai cita-cita dan membahagiakan kedua orang tua kita. Jadi kita harus segera bangkit dari masalah tersebut gitu, supaya kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita tadi. Terima kasih. Baiklah, itu tadi saran dari Pak Hanapi dan Mbak Kori untuk Mas Gali, yaitu intinya di situ Mas harus bangkit lagi, merubah jangan terlalu berlarut oleh masalah orang tua. Jadi Mas tuh harus memulai lagi, karena Mas kan udah semester akhir, jadi ibaratnya nyicil lah sedikit-sedikit, walaupun emang itu mungkin permasalahan yang sangat berat, tapi Mas Gali harus bisa melewati itu. Baiklah, itu tadi dari permasalahan-permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan dan sudah saling memberikan saran satu sama lain. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari permasalahan dan saran-saran teman tadi. Pak Hanapi tadi yaitu kekurangan daya tarik siswa pada pelajaran daring. Jadi itu memang mungkin berat ya untuk siswa, karena daring ini sangat kurang efektif menurut saya. Jadi di sini pandai-pandai Bapak lah gimana cara agar anak itu tetap belajar, bisa menerima pelajaran itu seefektif mungkin dan bisa mengerti materi-materi yang Bapak jelaskan. Yaitu tadi seperti yang dikatakan Mas Gali, Bapak harus membuat metode-metode lain bagaimana agar murid tersebut bisa bisa mengerti dari materi yang Bapak jelaskan. Mungkin Bapak membuat video atau Bapak memberikan tugas yang tidak berat. Maksudnya di sini tugasnya tuh jangan berat tapi murid itu mengerti gitu, nah Pak. Kan kebanyakan sekarang kan daring hanya memberikan soal-soal terus tanpa menjelaskan materi tersebut. Baik. Untuk permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan Mbak Kori tadi, kurang mengertinya pelajaran daring tadi ya. Jadi menurut saya itu tadi benar yang dikatakan oleh Pak Hanapi. Jadi kan Mbak kan sebagai mahasiswa nih sama teman-teman Mbak, di situ Mbak juga udah punya hak untuk menuntut dosen, bukan menuntut sih, Mbak tuh harus memberikan saran. Pak, kalau saya secara daring hanya lewat WA, saya itu tidak mengerti dengan materi yang Bapak jelaskan. Lebih baik kita Zoom atau Bapak memberikan penjelasan atau metode-metode lain agar kita semua tuh paham. Karena di sini kan Mbak kan mahasiswa mau jadi guru nih. Jadi nanti kalau Mbak nggak ngerti gimana murid Mbak besok gitu, nah. Jadi ilmunya nanti nggak dapat gitu. Dan untuk permasalahan Mas Gali tadi ini berbeda ya dari yang lain, yaitu broken home. Benar yang dikatakan apa yang disarankan oleh Mas Hanapi dan benar yang dikatakan oleh Mas Hanapi, benar yang dikatakan oleh Pak Hanapi dan Mbak Kori tadi. Memang orang tua itu sangat berpengaruh kepada kita, tapi kalau kita mau maju itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau orang tua kita pisah, orang tua kita selalu ribut, itu memang sangat mengganggu ya untuk kita. Pasti mental kita kena, karena kok gitu sih orang tua kita, saya masih berjuang tapi orang tua saya malah berpisah seperti itu. Terus siapa yang diperjuangkan gitu kan? Sedangkan orang tua saja pisah. Pasti Mas Gali pikirannya kayak gitu kan.
sangat down ya kan. Menurut saya Mas Galih nggak boleh tuh berlarut-larut memikirkan, ya permasalahan itu pasti ada. Jadi ngomong apa biar Jadi ya kita harus pintar-pintar kita untuk mengatur semua. Jadi jangan terlalu dalam masalah tersebut. Oh, iya, Kemudian sekarang kita fokus ke kuliah, kita tunjukkan bahwa kita tuh bisa gitu. Jadi Mas tuh harus menunjukkan kepada kedua orang tua Mas, walaupun mereka sudah berpisah, tapi Mas tuh harus bisa melewati itu. Mas harus pelan-pelan nyusun, karena Mas kan udah semester akhir nih, jadi Mas tuh pelan-pelan nyusun skripsi. Kalau Masnya gagal, gimana orang tua Mas aja udah kayak gitu. Jadi Mas tuh harus bangkit, jangan seperti itu. Kalau orang tua saya seperti itu, saya tidak boleh seperti itu. Maksudnya kalau orang tua saya gagal, masa saya juga mau gagal. Jadi Mas tuh harus tanamkan yang pertama, percaya diri kepada diri kita sendiri. Jadi Mas tuh harus percaya pada diri Mas sendiri. Kalau Mas nggak percaya pada diri Mas sendiri, itu nggak akan jadi. Nanti Mas berlarut-larut sama kesedihan, karena setiap kita tuh pasti punya masalah. Walaupun itu berat, kalau kita mau melewatinya dengan ikhlas pasti bisa. Seperti itu. Yang kedua kita yakin. Dan yang keduanya itu kita harus yakin saya itu bisa. Dan semua itu kembali pada diri Mas sendiri. Jangan terlalu tegang ya. Itu tadi permasalahan-permasalahan teman-teman. Di sini kita akan melakukan permainan untuk merefresh kembali otak kita. Jangan terlalu berlarut oleh masalah, oke? Jadi di sini saya akan melakukan permainan Do Mikado. Dimana nanti ada lagunya seperti masa kecil kita dulu tuh, nah. Do Mikado extra extra do BABO. Cicit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dimana yang ke 10 tadi tuh kalau yang kena berarti gugur seperti itu. Apa sudah mengerti? Ngerti. Langsung saja kita main ya. Dimulai dari kakak ya. Ya. Do Mikado extra extra do BABO. Cicit 1 2 3 4 5 6 7 Hai. Do Mikado extra extra do BABO. Cicit 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mikado extra extra do BABO. Cicit 2 4 6 8. Udah refresh ya, nggak tegang lagi ya. Oke kak. Baiklah, di sini ada pesan dan saran untuk kegiatan kita pada hari ini atau tidak? Jika ada, saya persilakan teman-teman. Mungkin saat ini ya, saran untuk apalagi kan saat ini kita lagi ada musibah nih, bukan musibah hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terbebas dari COVID atau COVID-19 ini. Dan saya berterima kasih atas saran dari Kak Ayu dan kawan-kawan semua. Jadi saya sangat berterima kasih atas konseling kelompok seperti ini. Jadi dari konseling seperti ini saya bisa sedikit menimbulkan semangat saya untuk belajar ke depannya untuk mengatasi masalah saya sendiri. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Kak Ayu dan teman-teman semua. Baiklah, itu tadi kesan dan sarannya ya. Di sini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas meluangkan waktunya, sudah menceritakan permasalahan-permasalahannya dan sudah memberikan saran satu sama lain. Saya harap dengan konseling kelompok ini bisa membantu teman-teman untuk mengurangi permasalahan yang sedang teman-teman rasakan. Baiklah, karena di awal tadi kita berdoa, maka kita tutup dengan berdoa juga ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.